Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Langsung saja saya di sini akan mempresentasikan, atau sebelumnya saya memperkenalkan diri, yaitu saya atas nama Hasanuddin akan mempresentasikan yaitu tentang manajemen mutu pendidikan, mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan, dosen pengampu Bapak Fikri Farihin MPDI kelas 5B. Langsung saja, yang pertama yaitu konsep tentang mutu. Pengertian mutu, term mutu sebenarnya tidak mudah untuk didefinisikan secara konkret. Namun apabila term mutu dilihat dari segi etimologi adalah menunjukkan pada nilai dari suatu barang atau jasa. Mendefinisikan mutu secara terminologi sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi dan melebihi harapan. Dengan begitu, mutu dapat diartikan sebagai keadaan yang sesuai dan melebihi harapan pelanggan untuk memperoleh sebuah kepuasan. Yang kedua, karakteristik jasa atau barang bermutu. Apabila sudah memahami tentang konsep mutu, maka perlu untuk menelaah tentang karakteristik jasa atau barang yang akan ditawarkan. Pertama yang perlu ditawarkan adalah bentuk produk atau output dari suatu sistem itu sendiri. Output atau produk harus jelas sesuai dengan keinginan konsumen. Lanjut, yang selanjutnya yaitu mutu manajemen pendidikan. Mutu manajemen pendidikan dapat dilihat dari setiap level proses, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, melaksanaan, monitoring, dan evaluasi pendidikan menjadi suatu kesatuan utuh yang dilakukan sebaik mungkin secara terus-menerus. Dari awal sudah dimulai dengan benar, menghindari kesalahan, cermat, dan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada customer. Untuk merealisasikan sistem manajemen yang bermutu, demi mengembangkan prinsip manajemen yang terkenal dengan 14 butir prinsip manajemen, demi diantara yaitu yang pertama, ciptaan tujuan yang mentap demi perbaikan produk jasa dengan tujuan menjadi lebih kompetitif dan tetap dalam bisnis serta memberikan lapangan kerja. Yang selanjutnya, adopsi filosofi baru bahwa lingkungan selalu berubah dan berimplikasi pada perubahan organisasi, dan menjadi tanggung jawab pemimpin untuk menjadi pelopor atau pembaharuan. Yang selanjutnya, menghentikan pergantungan pada inspeksi massal untuk memperoleh mutu. Yang selanjutnya, akhiri kebiasaan bisnis hanya berdasarkan harga, sebaliknya minimumkan biaya lokal. Standar mutu pendidikan. Pendidikan merupakan jasa yang perlu memiliki standarisasi penilaian terhadap mutu. Standar mutu ialah panduan sifat-sifat barang atau jasa, termasuk sistem manajemennya yang relatif, stabilis, dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Mengemukakan bahwa standar mutu dapat dilihat
dari dua sisi, yaitu standar produk dan jasa, standar untuk pelanggan. Memaparkan standar sekolah baik yang bermutu diantara yaitu administrasi dan jajarannya serta guru-guru adalah para profesional yang handal. Tersedia kurikulum yang luas sebagai seluruh siswa. Selanjutnya memiliki filosofi yang selalu dikomunikasikan bahwa seluruh anak dapat belajar dengan harapan yang tinggi, iklim yang baik untuk belajar, aman, bersih, memperdulikan dan terorganisasi, baik suatu sistem penilaian berkelanjutan yang didukung supervisi. Mutu manajemen pendidikan. Manajemen mutu pendidikan adalah upaya manajemen pendidikan yang telah ditetapkan standarisasi sistem pendidikan berdasarkan penilaian mutu. Manajemen mutu pendidikan fokuskan pada output dan proses pendidikan yang mengarah output pendidikan di antara komponennya. Yang pertama mutu lulusan sebagai hasil pendidikan, mutu pendidikan dan tenaga pendidikan, mutu saran dan prasarana, mutu isi dan proses, mutu pengelolaan, mutu pembiayaan, mutu penilaian. Mencermati penyataan tersebut, kehadiran tenaga profesional termasuk tenaga profesional segala pendidikan banyak bermanfaat. Di antaranya adalah staf yang termotivasi untuk bekerja secara produktif bekerja dengan kualitas tinggi, staf yang lebih terampil dan lebih terbimbing dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya, berkurangnya pemborosan waktu, berkurangnya penghapusan pekerjaan yang tidak produktif, yang tidak mungkin diminta bayaran, mampu mendelegasikan karena staf akan lebih terbimbing. Klien akan menghentikan pelayanan yang lebih baik, kerja tim lebih besar dan motivasi lebih besar. Sekian dari saya, banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.